Nah ingat ya nakama, dalam kisah Two Blue Vortex ketegangan itu semakin ngemuncak lagi dalam chapter 17-18 nya sampai 20 itu sangat dinantikan. Di tengah ancaman dari Shinjuei Gojubi, Kawaki bersiap untuk menghadapi Amadone, berharap bisa menghapus batasan kekuatannya dan mengakses potensi sejati karmanya itu. Namun pertemuannya tidak akan berjalan mudah ya. Amado memiliki rencana dan ketakutan tersendiri yang bisa mengubah segala rencananya pula. Sementara itu Demon bersiap untuk pertarungan melawan manusia. Sarada mungkin akan ngebangkitin Mayu Sharingannya dalam momen emosional yang mendebarkan ke depannya itu nanti. Di sisi lain Code merencanakan serangan terhadap Boruto dan Kashin Koji, tetapi dengan kemampuan foresight-nya Koji itu rencana tersebut bisa berantakan sebelum dimulai. Apa yang akan terjadi ketika semua karakter itu bertemu nih? Siapa yang akan selamat dari pertempuran yang akan datang itu? Apakah Kawaki akan mendapatkan kekuatan yang selama ini dia cari? Semua pertanyaan ini akan menggantung teman-teman, karena chapter ke depan itu akan berjalan dengan penuh heroik nih. Sampai chapter 20 segalanya bisa aja terjadi kan? Yosin menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh iya, kita mau ngetin juga ya, sekarang ini YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apa dan produk-produk unik lainnya termasuk Jepang atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya itu nih. Biar kita tambah semangat bikin kontennya, jangan lupa untuk dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik di sana. Oke, kita langsung masuk ke cerita intinya. Gini teman-teman, kita langsung ke prediksi-prediksi awal ya. Banyak dari kalian yang berpikir bahwa Shinju itu akan menghadapi Konoha dan akan menyebutkan bahwa Shinju akan melihat Mamushi lebih mendekat lagi. Situasi ini Shinju akan beritahu Daemon untuk bersiap menghadapi ancaman tersebut nih. Eida juga prediksi akan ada flashback yang memberikan lebih banyak informasi tentang Boruto dan juga Kashin Koji. Kawaki juga diperkirakan menghadapi Amado itu ya, dan mereka akan buat kesepakatan menghapus batasan kekuatan Kawaki. Mungkin banyak dari kalian yang berpendapat bahwa karakter-karakter di Konoha seperti Konohamaru dan yang lainnya itu akan terlibat dalam pertempuran melawan Shinju, dan itu sudah terjadi di Sunagakure. Pertarungan yang diharapkan segalanya menjadi menarik lagi. Kita ngebayangin jika chapter 17-18 nya sampai 20 banyak yang sedang berlangsung di desa itu, mungkin Kawaki akhirnya akan menemui Amado tentang batasan kekuatannya. Ini adalah momentum penting nakama. Kita rasa Kawaki tidak akan langsung bertindak dengan kekerasan. Meskipun Kawaki dikenal sebagai karakter yang juga emosional dan tak terduga meluap-luap itu ya, dia akan menyadari bahwa Amado adalah satu-satunya cara yang bisa ngebantunya mengakses kekuatan sejati itu kan. Pertemuan antara mereka berdua akan sangatlah menarik untuk disaksikan ke depannya itu. Kita rasa ngebayangkan pula ya bahwa kesepakatan antara Kawaki dan Amado akan melibatkan Amado yang mengatakan, setelah kau dan Boruto mengatasi Shinju, karma yang kau miliki harus digunakan untuk tujuanku saja Kawaki. Ya, bisakah Amado mengatakan seperti itu? Who knows? Ketegangan antara Kawaki Amado bisa aja terus memuncak ke depannya. Ada kemungkinan Amado tidak akan dengan mudah menghapus batasan Kawaki limiternya itu. Dia mungkin khawatir tentang apa yang akan dilakukan Kawaki setelah mendapatkan kekuatan tersebut ya. Ini adalah dilema yang menarik. Kita rasa akan memiliki ketegangan yang berkembang itu nanti. Mengenai rencanaku untuk menyerang Boruto Kashin Koji, kita rasa tidak akan terjadi dalam waktu cepat. Code sendiri memiliki banyak faktor yang harus dipertimbangkan, dan salah satu yang paling penting adalah kemampuan dari foresight-nya itu Koji itu ya, Jipoten Direction lah lebih singkatnya. Jika Code mencoba menyerang di sana, dia harus sangat berhati-hati. Koji dan Boruto sudah bersiap-siap menghadapi ancaman ini. Jika mereka sudah siap, maka serangan Code tidak akan berjalan dengan mudah dong. Nah, lalu bagaimana Daemon dan juga Mamushi? Ya, kita akan ngebahas tentang Daemon dan Mamushi itu. Nah, di sini kita yakin ya akan melihat pertarungan antara Daemon dan Mamushi. Namun, kita tidak yakin apakah pertarungan itu akan terjadi di desa Konoha secepat mungkin di chapter 17-nya. Mungkin sebelum chapter 20 atau 21 lah ya. Ada banyak hal yang masih belum jelas, terutama mengenai keputusasaan atau tidak mengawasi Shinju lagi Eida dan juga Mamushi itu. Dia merasa terancam selama Mamushi bisa melihat melalui kemampuannya. Namun Konoha mungkin malah menjadi tempat yang aman untuknya kan. Apalagi di chapter 17-an ini Jura sudah muncul di perpustakaan Konoha kan. Mereka kaget Jura membaca buku dan memiliki beberapa buku-buku di desa tersebut. Nah, jika Mamushi memutuskan untuk mengikuti Jura atau menyerang ke Konoha beberapa chapter mendatang, itu akan menjadi
langkah yang sangatlah beresiko. Dia akan menghadapi banyak ninja kuat di sana kan. Kita rasa Konoha bisa mengalami ancaman itu dengan sangatlah baik. Sarada, lalu bagaimana tuh? Kita kesini beralih ke Sarada sebentar nih. Banyak dari para kalian yang berharap Sarada akan membangkitkan Mangekyou Sharingan-nya di chapter ini kan. Kita rasa itu adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kekuatan baru, terutama mengingat situasi yang semakin mendesak di desa Sunagakure. Bisa jadi sebelum chapter 20 itu semuanya akan menjadi plot twist menarik ke depan. Ada kemungkinan Sarada akan mengalami momen emosional yang kuat, mungkin saat mencoba melindungi seseorang yang dekat dengan ya, Mitsuki mungkin atau Konohamaru kan. Nah, kita rasa orang yang mungkin dia gagal lindungi adalah Konohamaru. Sesuatu yang buruk terjadi pada senseinya itu bisa mendorong Sarada mengeluarkan kekuatan penuhnya kan. Itu menjadi momentum menarik nakama. Di sini kita kembali lagi ke Kawaki dan juga Amado ya. Nah, dalam dialog di antara mereka akan menjadi bagian besar dalam chapternya ini. Amado mungkin akan menggunakan perintah shutdown pada Kawaki yang bisa menjadi momen dramatis seperti Delta kala itu kan, yang sebelumnya berjanji tidak melaporkan situasi ini kepada Kage. Mungkin akan beritahu Sumire tentang apa yang terjadi sebenarnya. Ini menunjukkan betapa rumitnya situasi yang dihadapi oleh semua karakter sekarang ini setelah keberadaan Ego Jubi dan beberapa di antara mereka yang masih ingin meningkatkan kekuatan. Kawaki mendapatkan batasan kekuatannya dihapus. Nah, kita rasa itu akan terjadi pada chapter mendatang nih. Nah, jika Kawaki mendapatkan batasan kekuatan yang dihapus, itu akan menjadi akhir chapter yang menarik. Mirip dengan bagaimana Go mendapatkan kekuatan itu dan akan menjadi momentum yang sangat dinanti-nantikan. Nah, dari sini kita rasa Kawaki mendapatkan kekuatan sejatinya itu akan menjadi salah satu momen paling penting dalam kisah Two Blue Vortex ya. Dia adalah karakter yang lebih penting daripada Code, itu sangat jelas. Penghapusan limiter ini akan menjadi dampak besar pada alur ceritanya kan. Namun sebelum itu terjadi nakama, kita rasa akan banyak situasi antara Kawaki dan Amado tentang karma dan kesepakatan mereka kan. Itu jelas akan menjadi momen yang penuh dengan ketegangan. Mengenai rencana Go untuk menyerang Boruto dan Kashin Koji, kita rasa dia tidak akan melakukannya dalam waktu yang secepat itu. Apalagi Kashin Koji sudah merencanakan rencana-rencana matang ke depannya. Nah, Go harus mencari cara lain mencapai tujuannya itu. Mungkin dia akan mencoba mengelabui Koji dan Boruto dan juga meminta bantuan kepada para Ego Jubi lainnya kan. Semua itu bisa saja terjadi nakama. Lalu kita sekarang bicarakan tentang pertarungan yang akan datang nih. Banyak dari kalian yang berharap untuk melihat pertarungan antara tim 7 melawan Shinju itu kan. Ini adalah momen yang sangat dinantikan nakama. Kita ngebayangkan tim 7 menghadapi Shinju dengan strategi yang matang. Mereka bekerja sama dan memanfaatkan kekuatan masing-masingnya. Jika Boruto bergabung dalam pertarungan, itu bisa menjadi faktor penentu pula kan. Dalam flashback dan pelatihannya kemarin yang telah disebutkan ya, beberapa dari kalian juga memprediksikan kan akan ada flashback yang menunjukkan pelatihan para karakter-karakter lain. Ini bisa memberikan konteks yang lebih dalam tentang bagaimana mereka bersiap ke pertempuran yang sangat emosional tersebut. Nah, salah satu yang menarik untuk kita tunggu selain Sarada dan lainnya dan juga Boruto adalah Mitsuki. Banyak dari para kalian yang mungkin bertanya-tanya dan berharap Mitsuki akan menemukan motivasi baru untuk menjadi lebih kuat kan. Dia telah melalui banyak perubahan dan kita rasa itu adalah saat yang tepat untuk melihat pertumbuhannya lagi. Mitsuki merasa tertekan karena situasi yang dihadapi Boruto nih. Dia harus berjuang dengan perasaannya, menemukan cara melindungi para rekan-rekan lainnya. Nah, Mitsuki akan memiliki momen penting di chapter ini, apalagi dia berhadapan dengan Ryu kan. Konflik emosional seperti ini dalam pertempuran lawan Shinju, kita rasa Mitsuki akan menghadapi banyak konflik emosional yang mendatang nih dalam chapter sebelum chapter 21-nya. Dia harus berjuang dengan perasaan, akan tetap fokus pada cerita utamanya. Jika dia bisa mengatasi perasaannya, kita rasa Sage Mode itu akan berjalan sangatlah efektif tanpa keraguan-raguan lagi kan nakama. Nah, jika Kawaki dan juga Boruto telah mendapati kekuatan-kekuatan baru itu, Code juga akan melanjutkan rencananya itu. Pertarungan para orang-orang penting di kisah dewasa Two Blue Vortex itu akan jauh lebih kompleks dan menarik lagi kan. Tim 7 sangat-sangat dinantikan. Jadi kalau mau disimpulkan secara lebih gamblang lagi dan sederhana nakama, bahwa chapter mendatang itu Boruto Two Blue Vortex akan menjanjikan momen krusial yang akan mengubah arah ceritanya. Kawaki bersiap menghadapi Amado. Ketegangan antara keduanya akan menjadi pusat perhatian. Kawaki mungkin akan berhasil menghapus batasan limiter yang mengakses potensi kekuatan karma lebih jauh. Pertarungan lain di sisi itu ya, pertarungan antara demon manusia akan menambah lapisan aksi yang mendebarkan. Sarada mungkin akan membangkitkan Mangekyou Sharingan. Mitsuki akan membangkitkan kekuatan yang berhubungan dengan Orochimaru lagi, dan Konohamaru mungkin akan memulai pertarungan dengan Matsuri sangat emosional. Elemen-elemen seperti ini sangat erat kaitannya dengan kisah dunia baru yang lebih mind blowing lagi setelah adanya kemampuan Shinjutsu pula kan. Nah, pertanyaan yang menggantung sekarang ini, apakah di chapter mungkin 18 sampai 20 nanti ada salah satu Ego Jubi yang malah berkhianat dan menemukan tujuan hidupnya?
Apakah Hidari akan melakukannya? Menarik untuk kita nantikan ke depannya lagi nakama. Sepakat? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Forte, Joy Boy Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah tolong ikutin, subscribe dan ramaikan juga di sana. Oke, jadi jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.